pakai bahasa Indonesia boleh, Tan? Bahasa Indonesia. Ayo bro, Dim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Dimyati. Saya kelahiran 97. Begitu Arabiyah. Bilang Arabiyah. Lu nggak bisa, Tan. Coba Asli. dulu. Coba nanti saya bantu. Taunya Ismi doang. Gak Ismi apa-apa. Muhammad Dimyati gitu. Ismi Muhammad Dimyati. Ya, Ismi Muhammad Dimyati. Sakottu Roksi. Ikutin coba. Suaranya kecil. Sakottu Roksi. Nggak tahu, Tan. Ikutin aja Sakottu Roksi. Itu artinya kelahiranku. Ya, Sakottu Roksi itu kelahiranku. Sakotoroshi. Sanata. Kelahiran Sanata. Salasa. Sanata. Sanata. Tis'ata asyar. Tasar. Tis'ata asyar 19. Tasar. Tis'ata asyar 19. Tasar. Tis'ata asyar sab'ah wa tis'ain. Sabah apa sih? Wa tis'ain. What is in? Ya, 97 kan? Ya. Oke, 1997. Sab'ata asyar tis'a wa tis'ain. Semua apa lagi? Ji'tu min. Saya dari Sentul. Ji'tu min. Gitu min Sentul. Madinati Sentul. Saya seorang pekerja. Ana amilun. Anak amilun. Fi Sentul. Fi dalam perusahaan dan usaha apa? Fi Usaha pedagang. Fi tijarah. Pilih jaroh. Udah. Ya. Ya. Terima kasih. Syukran, afwan. Syukron, apaan, Ustaz? Ya. Belum lancar. Latihan sedikit-sedikit. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Oke. Bismillah. Udah saya save ya. Nanti yang lain. Liani belum. Siapa? Liani. Biarin nggak mau nilai mah nggak apa-apa. Iya, Paksa. lagi di jalan, Pak. Ya, kan nggak ada orangnya di sini. Oh. Yang ada Lagi di jalan, Pak. Saya juga izin baru masuk, lagi di jalan. Ya nanti biar masuk. Sekarang yang belum masuk, biarkan belum masuk. Apa coachesnya? Jadi begini saudara-saudara sekalian. Itu nilainya udah saya kirim di chat ya. Kirimnya udah dikirim di chat. Ya itulah kalau nilainya kurang-kurang ya minta maaf lah. Namanya juga usaha ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum kita tutup, ini udah jam 17.15, bentar lagi maghrib. Ini kan kita pertemuan terakhir nih. Saya ingin menutup pertemuan kita kali ini dengan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan ini nyalain dong semuanya dong.
Cuman Fidatul, EL, Kia, Ulia, Yusuf. Pada nyalain, Fahmi udah nyala, Arifsa udah nyala. Ade Triana udah nyala. Yang lain belum nyala. Biar saya tahu Anda memang betul-betul mendengarkan gitu ya. Karena Saya nyala, Pak. ya, nyalakanlah. Ngopi. Teh bukan kopi. Syai. Ini apa nih? Pertanyaan apa nih? Saya pun izin Mas, baru masuk lagi di jalan. Juga Pak. Adek Triana mau memperkenalkan diri, Adek? Boleh kok. Bilugatil Arabiyah. Baik. Nanti sama jalan ya. Kalau yang belum sempat nanti kirim aja video tentang mengenalkan identitas diri. Kenapa saya buat seperti itu? Karena judulnya sekali lagi ini adalah mata kuliah Al-Kalam. Maka Anda harus berbicara. Kalau kemarin Anda sering mendengar, maka saat ini berbicara terus. Walaupun hanya satu kata. Katakanlah itu. Ya. Tuh. Jadi kan kelihatan tuh siapa yang nyala, siapa yang nggak nyala, kayak Bagus mati, EL dimatiin lagi barusan, hidup lagi tuh. Demiati udah nyala. Enggak, Pak, ada. Iya. Oke. Erika, Tiar, Audi, Pararum, Amel, Fauzan, Aini. Oke. Bapak. Saya Ini nyala, nih. Pak. Amel nyala, Pak. Mana kagak di sini mah. Atau di situ emang Bisa ya, Pak. nggak nyala di. Nyala Amel kayak jelek. Nyala ya? Iya, di saya. Apa-apa, oke. Baik. Nih, ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Jadi ada namanya program Kampus Merdeka. Ya. Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu? Yaitu di mana kita bisa memberikan sebuah upaya. Bagus mau perkenalan, Gus. Nanti bagian terakhir ya, Gus ya. Lian nih siapa Lian? Liane. Mana tadi Lian? Ini Lian. Oke. Apa deh? Uang Icat ambil ya. Ini uang yang di luar bukan? Iya, uang siapa itu? Oh, ini. Ya. Nih. Pakai kaos dalam lah. Pakai kaos dalam. Ya. Jadi Kampus Merdeka itu Anda tidak hanya belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar itu seperti ujian. Hanya ujian saja. Setelah ujian selesai. Dapat nilai selesai. Tapi enggak. Pada akhirnya nanti Anda punya suatu keterampilan, punya suatu kompetensi di mana Anda bisa beraktivitas untuk memberikan manfaat kepada orang sekitar. Sekarang tidak terasa. Tapi nanti suatu hari Anda akan memikirkan bagaimana caranya orang lain memahami apa yang dia omongkan. Sekarang mari kita bercermin pada diri kita masing-masing. Kita berbicara, kita mengungkapkan, kita membaca. Setiap kali sholat kita kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Kita baca Al-Fatihah, baca surat, baca subhan rabbil azim bihamdi rabbana walakal hamdu subhan rabbil ala rabbil warhamni warfa'ni wazkurni warzuqni warfa'ni wazuqni wahdini wa'afin dan sebagainya. Pertanyaannya apakah kita memahami atau tidak? Nah, jangan-jangan itu justru malah sekedar mantra-mantra yang kita baca. Sampai kita nggak paham apa yang kita baca. Kan? Jangan seperti itu. Semestinya kita memahami apa yang kita baca. Kalau kita sudah memahami apa yang kita baca,
Kemudian kita tularkan pada orang lain. Bagaimana caranya? Diajarkan. Diajarkan. Ada namanya Vicky Naki. Anda pernah baca di Instagram, di channel YouTube ya, yang pakai Omegle TV, Ome TV. Dia mencoba untuk kenalan sama orang walaupun jadi apa namanya ngebully orang atau, tapi dia belajar untuk belajar bahasa Rusia, Paruski, belajar bahasa Romania, belajar bahasa Kazakhstan, belajar bahasa Jerman. Bahasa-bahasa dia kuasai 7 bahasa. Dalam usia yang relatif muda, sama seperti antum semua, umur 20 tahun, tapi sudah banyak memahami bahasa-bahasa. Nah, dari belajar bahasa Arab aja, Anda bisa mengerti bahasa Inggris, Anda bisa mengerti bahasa yang lainnya. Bisa belajar bahasa yang lain-lain. Cobalah, tingkatkan kemampuan bahasa itu, bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai. Gitu. Nggak mustahil Anda belajar PBA, tapi bisa berdagang handphone misalkan. Oppo atau Vivo atau Lenovo. Lenovo, Vivo, Oppo. Gimana caranya? Belajar aja bahasa, kemudian kita cari teman, cari kenalan via Facebook, via Instagram, via Omegle TV, apapun lah, YouTube. Kemudian Anda jual. Bisa. Ya, itu yang dikehendaki dari Merdeka Belajar. Begitu Anda mendapatkan banyak orang yang suka dengan apa yang Anda tawarkan, laku nggak laku, untung ataupun rugi itu bagian akhir. Itu bagian akhir. Yang jelas ada upaya Anda untuk mendapatkan sesuatu, ya, something, membuat something. Coba buat di satu mata kuliah, itu Anda harus bisa menjual sesuatu. Misalkan apa? Misalkan modul. Syukur-syukur buku. Bisa bikin buku. Satu buku, kemudian nggak usah, saya bilang juga rugi ataupun untung itu urusan terakhir. Yang penting Anda berusaha dulu. Ya, bikin buku coba. Bisa nggak bikin buku? Bisa, gampang. Contohnya apa? Contohnya sekarang kita mau belajar tentang, ini contoh aja ya, bahasa Arab. Bahasa Arab dengan mudah. Masing-masing dari Fidatul, Pamiritonga, Kia, Ulia, Ade Triana, Sania, Dimyati, Yusuf, El, Arif, Bagus, Lian, Audi, Amri, Fauzan, Tiar, Melani, Erika, Irfan Pane, Aini, Arifin, sama Adinda masing-masing bikin satu judul. Kita semuanya ada 22 orang, sama saya 23. 22 judul. Masing-masing satu judul, satu halaman, 220 halaman. Masing-masing 10 halaman ya. 10 halaman. Bicara tentang bagaimana mudahnya berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab itu mudah? Karena sejak kecil kita sudah bisa mengucapkan bahasa Arab tanpa harus menghafal. Coba saya tanya, siapa yang bisa jawab jago? Al-Fatihah itu ada berapa kata? Ada yang bisa jawab? Al-Fatihah ada berapa kata? Ada berapa kata? Beri duit ya? Nih, ada banyak uang. Saya kasih cepet. Bismillahnya ada 19. Huruf itu Marif. Kata. Siapa bilang? Nah. Tutup, selesai. 5, 4, 3, 2, selesai, tutup. 26. Ya, salah. Al-Fatihah itu hanya satu kata, Al-Fatihah. Dikira 100.000 melayang. Al-Fatihah, saya nggak bilang suratul Fatihah.
Al-Fatihah. Nah itu cara berpikir. Kalau berpikir simpel, sederhana, nggak akan mikir Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Jangan mikir-mikir panjang-panjang. Pikir sederhana aja. Bikin satu kalimat itu cukup 3 kata. Subjek, predikat, objek. Selesai. Atau 2 kata. Buku di meja. 2 kata. Sebenarnya 3 kata ya. Tapi di itu bukan tidak jadi 1 kata. Karena dia penghubung. Di tidak ada artinya, tapi kalau ketika di meja, al-harfu huwa ma la yadharu ma'nahu kamilan illa ma ghairihi. Betul ya? Huruf itu atau zorof itu tidak ada maknanya kecuali nyambung sama orang lain. Makanya dia 1 kata, buku di meja. Baik. Jadi kalau mau kita bikin buku. Setuju nggak? Kalau setuju kita nggak usah pakai UAS. Saya kasih masing-masing 1 judul. 22 orang, 22 judul, masing-masing bikin 10 lembar. Jadi 220. Tips dan trik belajar bahasa. Jual. Wajibkan seluruh mahasiswa PBA beli. Mahasiswa PBA itu jumlahnya 150 orang. Taruhlah yang beli 100 orang. Harganya 100.000. Dicetak itu cuma 50.000, untungnya 50.000 bersih. 50.000 dikali 100 itu sama dengan 5 juta. 5 juta dibagi 20 orang. Ayo jalan-jalan, Pak. Benar nggak? Pakai bahasa apa Pak ininya Pak? Ya bahasa Indonesia aja kan buku trik dan tips berbahasa Arab dengan mudah. Mau nggak? Tapi nggak UAS ya, Pak? Jangan mikir nilai, itu mikir kalau ini udah bisa dapat, saya kasih waktunya sampai dengan UAS itu udah jadi 10 lembar itu. Kalau saya bilang ini tugas, itu jadi berat, jadi beban. Tapi kalau bilang ini duit, itu langsung semangat kita. Betul nggak Pak Ami? Main kan kita, duit itu. Bikin buku, ini contoh. Kalau mau, hayu. Kalau nggak mau, ya sudahlah. Tapi saya nggak mau setengah-setengah. Apalagi kopas-kopas, salah kopas-kopas. Nggak zaman sekarang kopas-kopas. Udah bukan main kopas-kopas. Kita mainnya bagaimana? Saya akan bikin prolog dan epilog. Prolog itu bagian depan, bagaimana kita memulai. Ini bagian akhir. Itu adalah penutup dan kesimpulan. Atau resensi, kesimpulan daripada semua tulisan yang ada. Mau nggak nih dapat duit? Berarti kita tinggal bikin isinya aja ya Pak? Jangan ditinggal, Ulia. Tinggal. Nulis aja, saya kasih judul. Masing-masing Fidatul misalkan bahasa lisan. Kemudian Fahmi Ritonga saya kasih berbahasa dari hati. Rizkia saya kasih judul bahasa dari pikiran. Konita Ulia saya kasih judul bahasa dari hati. Kemudian EL saya kasih judul bahasa cinta. Kemudian Yusuf saya kasih judul bahasa saling bahasa versus bahasa. Kemudian Dimyati saya kasih judul misalkan aja ya. Lupa tuh tadi saya ngomong apa tuh. Bahasa tanpa kata. Nah, gitu. Kayak gitu-gitu aja judulnya. Kemudian dibuat. Saya bilang satu kata itu minimal, satu kalimat itu, satu kalimat ya. Satu kalimat minimal tiga bagian. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Dan jangan panjang-panjang. Satu kalimat itu cukuplah 8, paling banyak 10 kata. 10 kata itu satu kalimat. Satu kalimat. 5 kalimat jadi satu paragraf. Tapi satu pokok pikiran. Paragraf berikutnya nyambung dari yang sebelumnya. Untuk disambungkan pada paragraf berikutnya. 30 kata satu paragraf, 30 kata satu paragraf. Jadilah buku. Kalau seandainya nggak laku pun,
itu menjadi karya yang akan dibaca orang nanti. Oh, dulu saya semester 1 ingat belajar sama Pak Radit bikin buku. Nah, gitu. Hah? Kalau umurnya panjang, Anda akan bikin buku-buku dan buku terus. Buku. Itu berkhayal namanya. Tapi berkhayal dalam sebuah kenyataan. Ya. Belajar dari mendengarkan dan berbicara. Mendengarkan, berbicara. Kemudian membaca, setelah membaca kita menulis. Apa tulisannya? Ya buku itulah yang akan kita hasilkan dari mata kuliah Al-Istima' wal Kalam lil Mubtadi'in. Gitu. Mas ini ada pertanyaan. Saya kasih waktu berapa lama nih untuk bikin buku? Dimulai Yang dari lama, UAS saja, Pak. Lama. Ayo. Dimulai dari UAS saja, Pak. Dimulai dari UAS. Nggak akan mulai-mulai. Benar. Harus mulai dari sekarang. Habis sekarang nih, habis maghrib, ngaji, kemudian sampai Isya, ba'da Isya itu harus dimulai tulisannya. Enggak, saya perlu persetujuan dulu, baru saya bagi judul-judulnya. Kelas pagi udah itu tugas yang itu. Pak. Tugas apa? Saya Habis lupa. UAS aja, Pak. Hah? Tugas apa? Saya lupa tugasnya. Enggak, maksudnya kelas pagi ada tugas, Pak. Banyak tugasnya. Pak, 2. Iya. Banyak ke bahasa Arab. Itu kalau dianggap tugas makanya jadi berat. Ini mah nggak dianggap tugas. Ini mah dianggapnya sebagai mencari rezeki. Sugana ada rezekinya di situ. Kalau mikirnya kita duit, insya Allah nggak akan ada masalah. Assalamualaikum Pak. Deadline-nya sampai kapan, Pak? Hah? Deadline-nya. Ya sampai UAS. UAS minggu depan ya, Mam? Nggak berapa UAS? Hah? Tanggal 18, Pak. Tanggal 18. Masih ada 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu buat 10 lembar mah cetek lah. Aduh. Sebulan, Pak. Sebulan. Nawar. Sebulan. Diketik nih, Pak. Hah? Ditulis. Gegel. Masih nanya diketik. Zaman sekarang mah udah nggak usah nanya lagi ketak-ketik, tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Kenapa? Nih saya kasih contoh. Itu materinya pakai referensi atau gimana, Pak? Dari pikiran langsung? Ya semuanya juga dari referensi lah, nggak ada yang dari pikiran langsung itu. Semua pikiran langsung pun dari referensi. Jangan-jangan kita salah ngomong. Nih, ini saya ngomong ya. Ya, sebentar. Hah? Ya, nantilah saya kasih contoh. Gimana caranya nulis. Nulis gampang kok. Nggak usah pakai tangan juga bisa. Pakai HP. Ngomong di HP, keluar ya kata-katanya itu. Bisa. Tapi pikirannya harus ada dulu, pokok pikirannya apa. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah ketika kita bisa mengungkapkan dengan sempurna sehingga orang lain memahami seperti apa yang kita pahami. Itulah namanya seni berguru, seni menjadi guru, seni mengajarkan. Gitu. Enggak, ini sepakat dulu. Setuju apa enggak, Fidatul? Erika, Amel, Tiar, Ozan, Amri. Bagus. Pane, Lian, Arifsah, El, Yusuf, Dimiati, Sania, Ulia, Ade, Kia.
Kalau enggak ya UAS. Kalau setuju kita mainkan. Kalau UAS susah nggak, Pak? Semua UAS itu di mana-mana susah. Apalagi kalau nggak belajar, lebih susah. Sekarang kan pertanyaannya belajarnya apa ya? Cuman dengerin suruh ngomong, dengerin ngomong. Maka nanti UASnya saya akan suruh Anda mendengarkan dan mengomongkan apa yang kalian dengar. Kan judulnya al-istima' wal kalam. Mendengarkan dan menyampaikan. Bil lughatil arabiyyah. Berat kata Dimyati. Judul materi dari Bapak kan? Nah iyalah kan saya dosennya. Mau dari siapa lagi? Mana? Sambil dengar sambil mikir. Bagus, silakan Gus. Arif nafsak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Bagus, saya mau kenalan dulu. Oke Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu an arifa nafsi lakum jami'an. Ismi Musriyadi. Ana min jitu min Bogor. Wa askun al-an ana fi Ciberem Sarwa Bogor. Ayo. Bagus Riyadi ya? Nah. Khalas Pak. Khalas? Ya. Baik. Udah selain Agus ada lagi? Ada lagi selain Agus? Yuk. Deadline itu UASnya itu awal mulai UAS atau nanti di jadwal pas istima, Pak, kalau bikin buku? Pertanyaan yang susah untuk dijawab. Jadi saya kasih waktunya sampai dengan mulai UAS. Itu terakhir. Begitu UAS dikumpulkan semua, jeder ke LMS. Ya, kumpulin aja, kopas, jebret, masukin ke LMS. Nanti saya nilai. Tapi kan soalnya udah saya kasih sekarang. Jawabannya 2 minggu. Begitu UAS, upload. Upload saya kumpulkan. Langsung saya panggil Mas Teguh. Mas Teguh, Raja Grafindo. Tolong buatkan. Saya kasih modalnya, jedet. Jual, jebret. Jadi. Prosesnya kan ada editing, ada layout. Ya. Belajar bahasa Arab dari mengenal atau belajar berbahasa dari mendengarkan dan berbicara. Tuh, cara mudah belajar bahasa Arab. Tuh. Dari situ kita ngajarin diri kita dulu. Oh, ternyata cara belajar bahasa Arab itu seperti ini. Baru kita ngajarkan ke orang lain, ngasih tahu triknya. Gini, gitu. Tapi saya kasih judulnya masing-masing. Oke? Demikian. Ini apa lagi nih? 10% lagi apa nih? Apa 10% lagi? Dimyati. Tunggu. UAS aja, Pak. Hah? UAS saja? Boleh. Jangan Pak. Saya kalau UAS semua, kalau nulis semua. Pilihannya gitu aja. Jangan dipisah-pisah. Yang mau UAS, yang mau nulis enggak bisa. Pada akhirnya Anda semua akan menjadi penulis. Karena syarat untuk jadi S1 itu harus skripsi. Nulis tuh skripsi.
Demikian pertemuan kita terakhir. Jangan lupa ya absennya. Ini, Bapak, ini jadinya apa, Pak? UAS Tadi Arifsa apa bilangnya, buku? Arifsa bilangnya UAS. Yang lain Arif bilangnya, doang. yang lain bilangnya enggak. Kalau satu orang aja nggak setuju, saya nggak akan bikin. Gitu. Istikharah lah. Mau bikin buku aja istikharah, mau sholat aja istikharah. Mau berbuat baik istikharah. Pak, kita diskusi dulu deh, Pak. Ya diskusi deh. Iya, diskusi dulu aja, Pak. Silakan. Jadi kesepakatannya kita laporin ke Bapak. Oke, laporlah. Semakin waktu berganti, semakin waktu berjalan. Ya. Syukur-syukur bisa menentukan judul. Jangan saya yang bikin judulnya. Kalian yang nyusun judulnya, kalian yang bikin masing-masing babnya, ya. Babnya ada 22 bab masing-masing bikin, masing-masing judulnya juga kalian yang menentukan. Oke? Waktunya boleh dilebihin nggak, Pak? Boleh. Sampai jam Soalnya 10 kita juga ada boleh. tugas ulumul Quran juga, Pak. Banyak tugas itu. Bikin jurnal. Banyak tugas Bikin itu. jurnal juga, Pak. Jurnal. Iyalah pastilah. Ya. Kalau setuju nanti saya tunggu kabarnya. Tentukan judul bukunya. Soalnya kalau UAS pasti gitu aja. Kalau buku kan ada hasilnya gitu ya, Pak. Iya. Hasilnya duit. Iya, duit. Iyalah. Itu Tapi mau kalau laku, habis UAS Kalau kita nggak laku, beli liburan. sendiri. Enggak, kalau di nanti saya bilang juga enggak akan jadi. Yang ini jalan, yang itu jalan, yang ono jalan. Jadi semuanya jalan. Namanya disebut sinergi. Mengerahkan seluruh kekuatan untuk dipadukan menjadi satu kekuatan besar. Itu namanya sinergi. Disebut dengan al-jamaah. Ya. Demikian hari ini. Sampai jumpa di UAS yang akan datang. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Minggu depan udah nggak ada ya, selesai ya. Absen jangan lupa. Kabari yang nggak hadir. Jadi kita ketemu lagi, Pak. Ya, kita berdoa lah mudah-mudahan ketemu lagi. Kalau tidak ketemu di sini, ketemulah di Ya, surga. ya, amin ya Allah. Amin. Amin. Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.